Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat bertemu dan bermuajahah kembali di masjid ini. Pagi hari ini saya diminta untuk berbicara tentang kebersamaan di dalam membangun peradaban Islam. Peradaban itu menggunakan bahasa Indonesia, sering di dalam bahasa Melayu itu disebut dengan tamadun, atau dalam bahasa Inggris itu sering terdengar dengan kata-kata civilization. Apapun itu, sejatinya dulu waktu saya belajar, peradaban itu adalah hasil kreativitas umat manusia, baik secara kelompok kecil seperti masyarakat Cibubur maupun kelompok besar seperti bangsa Indonesia, atau bahkan satu kesatuan kemanusiaan seperti manusia secara umum yang ada di dunia ini. Peradaban itu adalah hasil kreativitas yang dibangun, dilandasi oleh pemikiran manusia. Pemikiran ini tentu akan melahir dan dipengaruhi di mana manusia itu berada. Budaya secara umum itu bisa kita lihat di Indonesia. Ada budaya namanya halal bihalal, itu budaya. Ada budaya misalnya bersalam-salaman. Ada budaya misalnya adalah pakaian. Ini semua sebenarnya Bapak Ibu itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita ini sebenarnya didesain dan dibangun oleh Allah itu menjadi kehidupan yang istimewa dibandingkan umat-umat sebelum umat Islam. Istimewanya Islam, Allah itu menurunkan wahyu, Rasulullah itu menyampaikan hadis, tetapi Quran dan hadis di satu sisi itu membutuhkan yang namanya akal pikiran manusia. Nanti Quran ini akan ditafsirkan menggunakan budaya. Ada bagian tertentu dari hadis Rasulullah itu yang terjemahnya menggunakan kehidupan manusia. Ini penting untuk saya sampaikan agar orang itu tidak kemudian salah paham bahwa hidup ini hanya menggunakan wahyu, bahwa hidup ini hanya menggunakan Quran dan hadis. Dia lupa bahwa Islam itu menyadari ada wahyu di sisi kanan, tetapi wahyu yang datang dari Allah itu seringkali isinya afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berpikir, afala tubsirun, kenapa kamu tidak melihat. Ayat-ayat yang seperti ini itu mendudukkan akal pada kedudukan tinggi dan terhormat. Makanya ada ayat Quran yang menyatakan bahwa yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemuliaan manusia itu tidak saja dibangun dengan amanu keimanannya, tapi di situ ada orang-orang yang dikatakan tadi, yarfa'illahu ladzina amanu minkum, ini iman,
Walladzina utul ilma, ini ulama yang punya ilmu, itu derajatnya diangkat oleh Allah. Jadi syarat diangkatnya derajat umat manusia itu karena iman di satu sisi, tetapi karena juga ilmu di sisi yang lain. Oleh karena itu, sebelum masuk kepada materi yang lebih berat, yang ringan-ringan saja, misalnya kerjasama antara agama dan budaya. Kita pagi ini datang ke masjid itu dengan baju yang berbeda-beda. Ada bapak yang menggunakan, kalau kita absen dari atas, ada yang pecinya putih, ada yang pecinya hitam. Ada yang bajunya satu, kayak gamis, jubah, ada yang bajunya dua. Bisa jadi kemeja atasnya, bawahnya celana, ada yang bawahnya sarung, atasnya baju koko. Kalau kita bertanya ini, baju siapa yang paling islami, baju siapa yang paling benar, maka jawabannya tidak ada, Pak. Baju yang kita pakai ini bentuknya seperti apa, desainnya bagaimana, itu agama tidak memberi penjelasan. Lalu kalau kita mau ke masjid, atau saya pagi ini dipanggil sebagai ustadz, maka nanti kepantasan saya itu tidak ditentukan oleh diktum yang ada di Quran maupun hadis, tetapi kepantasan saya itu dinilai oleh peradaban, oleh pikiran manusia, oleh budaya manusia. Ambil satu contoh nih, misalnya Bapak kenal betul dengan muka saya. Muka saya itu hafal, ingat, ketemu dimanapun Bapak tahu. Kalau yang mukanya begini ini namanya Faiz. Maka saya subuh-subuh tadi datang ke masjid ini pakai celana jeans misalnya, Pak. Ya, pakai celana jeans, pakai kaos. Kira-kira masuk ke sini nggak pakai peci, disuruh Bapak jadi ceramah apa disuruh cuma dengerin ceramah? Pasti saya tidak dipersilahkan untuk ke sini. Kenapa? Bukan persoalan faiznya, tapi pakaiannya tidak menunjukkan kepantasannya sebagai penceramah. Padahal penceramah itu kan tidak ditentukan juga dengan celananya, tapi ditentukan dengan apa itu? Akal pikirannya. Tapi budaya manusia itu mengatakan seperti itu. Nah, ini bapak-bapak, inilah yang saya katakan contoh sederhana dari kebersamaan antara budaya dan agama. Agamanya bilang, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau Anda ke masjid, maka khudhu zinatakum. Pakailah zinah, perhiasan, pakaian yang paling pantas untuk kamu pakai ke masjid. Itu agama. Tapi terjemah dari agama ini membutuhkan instrumen, membutuhkan alat. Ini namanya alat budaya. Maka lihat Bapak, kita ini kalau mengerti mana agama dan mana instrumen keagamaan, mana agama dan mana sarana untuk mewujudkan agama, maka kita nanti mengerti bahwa antara agama dan budaya itu akan menyatu dalam keserasian yang indah. Contohnya apa tadi? Perintah agama nih. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau ke masjid, pakai baju yang pantas. Nanti Bapak lihat, kalau kita semua diberi rezeki oleh Allah ke Al-Masjidil Haram di Mekah, maka orang itu bajunya beda-beda. Tetapi semuanya, kalau kita tanya, mengapa pakai baju ini? Karena dalam pandangan dia, inilah baju yang paling pantas. Satu contoh nih Pak. Dulu saya masih kecil, belum pernah pergi kemana-mana. Saya itu membayangkan kalau orang alim
imam masjid itu pakaiannya kayak imam kita tadi. Imam kita tadi itu pakaiannya rapi betul. Atau pakai baju kayak saya, sarungan, pakai kemeja seperti ini misalnya, kemudian pakai peci. Itulah bayangan saya dari kecil terkait dengan orang apa itu? Orang alim. Tapi besar, saya itu kadang-kadang suka minta maaf karena berdosa menghakimi orang itu cuma karena ngelihat pakaiannya. Saya masih ingat betul bapak-bapak, dulu saya pertama kali itu sampai di Kairo, ibu kota Mesir itu, di mana ada Al-Azhar di sana, itu tahun 1998, kira-kira 27 tahun yang lalu. Saya dulu ada di Mekah, ada di Madinah, ada di belahan timur tengah Teluk itu, dan ada di Indonesia. Itu terbiasa, Pak. Kalau orang alim itu pakai tutup kepala. Apa itu namanya peci, apa itu namanya sorban, dan bajunya itu selalu teridentifikasi bayangan saya orang alim. Begitu sampai di Mesir, saya punya pengalaman unik sekali. Mau Ramadan, Pak. Kata teman saya, nanti terawihnya jangan di masjid, kata dia. Terawihnya di mana, kata saya. Ikut saya saja di musola. Loh, kenapa? Enak di musola itu, jamaahnya tidak banyak, sholatnya lebih khusyuk. Maka saya ikut ke musola itu. Begitu sampai di musola itu, Ramadan malam pertama itu, teman saya bilang, nanti musola ini terawihnya itu seperti terawihnya Rasulullah yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari itu. Saya senang dengar kayak gitu. Karena terawih di Indonesia itu kan rata-rata 23 rakaat tapi selesai dalam waktu setengah jam. Sementara riwayat hadis Bukhari, Rasulullah itu terawihnya 11 rakaat. Saya berpikir, kalau 23 rakaat setengah jam, ini enak. 11 rakaat rasanya 15 menit selesai karena diskon 50% kan, maka saya senang di situ. Tiba-tiba begitu saya sholat di situ, Pak, itu sholatnya 8 terawihnya, witirnya 3 rakaat, mulainya setengah 8 malam, selesainya jam 3 malam, Pak. 11 rakaat, tapi mulainya setengah 8 isya itu, selesainya itu jam 3 malam. Kalau enggak lari ke rumahnya, itu enggak keburu sahur. Kenapa? Karena Nabi memang sholat itu begitu, Pak. Sholat tarawih itu betul Nabi 11 rakaat. Tapi hadisnya itu jangan berhenti 11 rakaat. Latas jangan kamu tanya. Antulihinna, dari panjangnya rakaat, wa husnihinna, dan bagusnya kehusuan dan ketenangan sholat Nabi. Itu dipraktekkan, Pak. Jadi begitu sholat tarawih pertama, itu rakaat pertama surah Al-Baqarah selesai. Bayangin, Pak, ya, kalau ini dipraktekkan di masjid ini, Pak, 1 rakaat Al-Baqarah, bukan 1 sholat ini, 1 rakaat Al-Baqarah. Kalau cuma 1 rakaat Al-Baqarah lumayan, Pak. Saya terawih di situ, kok rukuknya lama ya, kata saya. Saya mau ngitung pakai stopwatch, malu, kata saya. Kelihatan orang mau ngintip jam juga ngelihat gini, nggak enak. Akhirnya saya karena penasaran, ini rukuk saya ini sebetulnya sepanjang apa ya? Maka saya melakukan sesuatu yang makruh, Pak, dalam sholat. Tapi boleh. Apa yang makruh dalam sholat itu? Baca Quran waktu ruku. Ini makanya kita perlu ngaji sama guru. Baca Quran itu bagus, utama. Tapi kalau lagi ruku, makruh, Pak. Jadi kalau ada orang ruku baca Quran, itu bukan alim, Pak, kurang ngaji itu, ya kan? Kalau mau baca Quran itu ba'dal Fatihah. Kalau mau potongan Al-Quran dipakai doa kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, itu tidak dilakukan waktu ruku, tapi dilakukan waktu apa ini? Sujud. Kalau ruku itu tidak diperkenankan secara makruh, tidak haram, itu baca Quran. Tapi karena saya penasaran, ini ruku saya lamanya kayak apa? Saya baca Amma Yatasa'alun itu loh, Pak, di ujungnya juz 30 pertama itu saya baca waktu ruku, imamnya ruku, Allahu Akbar, saya ikut ruku, baca Amma Yatasa'alun.
Amma yatasa'alun selesai, itu imam belum bangun, Pak. Itu kalau dipraktekkan di Masjid Cibubur ini, rasanya semua jamaah bawa param kocok gitu, Pak. Kenapa? Pinggangnya, Masya Allah, rukuknya itu lama, berdirinya lama. Alhamdulillah, satu sholat itu bisa lebih 2 jam, Pak. Itu baru satu apa ini? Sholat. Kadang-kadang 2 jam setengah, kadang-kadang 3 jam, itu 2 rakaat. Itu kalau dipraktekkan di Masjid Cibubur ini, insya Allah habis sholat minimal sendal imamnya hilang, Pak. Kata jemaahnya, gua umpetin biar kapok. Apa-apaan? 1 rakaat 300 ayat. Itu saya sholat di situ, Pak. Seminggu itu saya pegang betis saya itu lebih keras dari singkong, Pak. Saya pikir-pikir ini betis, kata saya, kalau sampai 29 malam terawih di sini itu bisa lebih keras dari besi, Pak. Kenapa? Terawihnya lama, panjang. Maka ya biasa aja, ya sudah, kata saya, enak juga terawih kayak Nabi ini, panjangnya luar biasa. Makanya Bapak terawih itu nanti itu tidak ada bilangannya, tidak usah ribut-ribut. Bapak sholat 23 itu juga betul, karena Sayyidina Umar ketika sholat terawih, Bapak sholat terawih ini supaya tidak salah paham, nanti dianggapnya terawih itu kayak Nabi harus 11, enggak. Nabi itu tidak pernah bilang rokaat tertentu dalam terawih, nggak ada. Hadisnya cuma satu, Pak. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Perintah Allah itu cuma hidupkan bulan Ramadan. Maka dulu terawih zaman Nabi itu unik, Pak. Nggak pakai pengumuman, nggak ada DKM Masjid Nabawi itu begitu Nabi Ramadan pertama bilang, nanti ada terawih, nggak ada bilang gitu. Nabi praktek sendiri. Jadi begitu malam Ramadan, habis Isya, itu Nabi wiritan panjang, kemudian diam. Tentu sebagian jamaah ada yang apa ini? Pulang. Ketika Rasulullah selesai dari zikirnya, dari wiridnya, Rasulullah nengok ke belakang. Oh, masih ada jemaah. Kata Nabi, ikut saya sholat ya. Sholat apa Nabi ini? Sholat terawih, kata Nabi. Maka Nabi terawih. Masyhurnya, ya kayak begitu itu. 8 rakaat terawihnya, witirnya 3, tapi 1 rakaat itu lebih dari 300 apa ini? Ayat. Maka besoknya, temennya itu bilang, lu semalam nggak kelihatan di masjid? Emang ada apa? Ya lu langsung pulang ya? Iya. Bapak jangan bayangkan ada speaker, ada WhatsApp, nggak ada zaman itu. Jadi begitu Nabi sholat, itu yang tahu cuma mereka yang nggak pulang dari masjid. Maka temennya yang pulang itu nggak tahu. Karena temennya nggak tahu, besoknya dikasih tahu. Lo semalam habis Isya kok langsung kabur? Iya, gua ada urusan di Cilengsi misalnya. Kata temennya, jangan langsung pergi. Lo tahu nggak? Ada sholat panjang banget. Terus katanya 11 rakaat sampai menjelang subuh. Kata temennya, sholat apaan itu? Terawih. Siapa yang ngajarin? Ya Nabi lah. Masa gua kan begitu kan? Oh Nabi, ikut dia, Pak. Malam ketiga tentu lebih apa ini? Lebih banyak. Karena kan jadi banyak yang tahu nih, nyebar. Malam ketiga, Rasulullah tuh nengok ke belakang pas mau sholat tarawih. Kok jamaah jadi banyak ini? Maka Rasulullah khawatir. Nih lihat, bil mukminin raufun rahim. Nabi khawatir, jangan-jangan orang di belakang saya itu pahamnya terawih itu hukumnya apa itu? Wajib. Masya Allah, kalau terawih hukumnya wajib, kayaknya masuk neraka semua, termasuk saya ini. Kenapa? Ya kadang-kadang kita karena ceramah, karena apa, nggak terawih. Maka Bapak hati-hati tuh. Ya, kalau Ustadz kebanyakan ceramah Ramadan, itu biasanya nggak terawih, Pak. Ya, kenapa? Kebanyakan ceramah. Sebelum terawih dia ceramah di masjid ini. Nanti tengah-tengah terawih dia di masjid Congo. Nanti setelah witir dia ceramah lagi 1 malam, terima undangan 4 masjid. Itu insya Allah sih Pak, yang nggak nuduh sih, kayaknya nggak terawih itu orang. Kenapa? Muter ceramah doang. Kata Rasulullah, ini bahaya ini. Kalau sampai semua orang sholat terus-menerus, nanti terawih itu dipersepsikan hukumnya wajib. Saya kasihan, kata Nabi. Kalau terawih itu hukumnya wajib, nanti banyak yang ke neraka. Tapi kalau terawih itu hukumnya sunnah, maka banyak yang masuk surga, karena itu adalah pilihan. Maka malam selanjutnya keempat, itu Nabi nggak terawih, Pak. Nih, ya. Nabi jadi terawihnya cuma 3 kali. Ya pertama itu berturutan itu, malam pertama, kedua, ketiga. Malam keempat Nabi nggak terawih. Tapi jangan ditiru.
Terus bapak, oh iya ya, kata guru, malam keempat Nabi nggak ke masjid. Terus bapak nggak ke masjid. Kalau bapak nggak ke masjid, memang nggak mau terawih pak, gitu loh. Kalau Rasulullah nggak ke masjid, ini Nabi terawih di rumah sama istri-istrinya supaya orang tahu terawih itu sehebat apapun hukumnya tetap apa ini sunnah. Maka Nabi tidak keluar. Karena Nabi tidak keluar, nggak ada orang yang berani nyusul pak. Karena nggak sopan. Ya, kalau ngetok-ngetok pintu, Nabi terawih. Kan kesannya Nabi males ya, nggak ke masjid. Kan begitu. Nggak ada yang berani nih. Nunggu semua. Nabi kok nggak keluar ya? Nah, sabarnya orang beda-beda. 1 jam Nabi nggak keluar. Yang satu bilang, Nabi kayaknya ada meeting ini, rapat sama Jibril alaihissalam kayaknya. Udah, karena Nabi nggak keluar, dia nunjuk temennya. Ya kan hafalan Qurannya lumayan. Bacaannya juga bagus. Jadi imam. Maka yang nggak sabaran nih, ayo sholat. Kata temennya, jangan. Baru sejam tunggu. Siapa tahu habis ini Nabi selesai. Teman yang satu sholat, yang satu nggak sholat pak. Yang satu sholat misalnya, dia ngaji sama Sayyidina Utsman. Kata temannya, Utsman, kamu kan hafalan Qur'annya banyak, bacaannya bagus. Udahlah, jadi asistennya Rasulullah. Kalau Nabi tidak datang, badalnya saja. Sholat di pojokan sana dia. Teman-temannya tidak sholat. Nunggu apa ini? Nabi, loh, sampai jam 10 malam, kok Nabi tidak ada ini? Tidak keluar. Ngomong sama Ibnu Mas'ud. Itu kan guru kita ngaji. Jadi imam sono. Maka kalau Nabi tidak keluar, di masjid itu imamnya jadi banyak. Ada Ibnu Mas'ud di sana, ada Ubay bin, ada semua guru-guru Al-Quran di masa itu semuanya jadi apa ini? Imam. Dan nggak mengganggu pak, karena masjidnya kan terbuka, besar dan tidak ada apanya ini speakernya. Maka kalau Nabi datang, Nabi yang jadi imam satu, Nabi nggak datang, maka imamnya banyak. Itu semua kitab hadis meriwayatkan gitu. Sampai kapan? Sampai masa pemerintahan Abu Bakar, sampai masa pemerintahan bagian awal pemerintahan Sayyidina siapa ini? Umar. Begitu sampai masa Umar, Umar kemudian mengkritik sholat ini. Kata Umar, sholat gini ini tidak bagus. Kalau saya jadi imam, imamnya satu. Kalau saya bukan imamnya, imamnya jadi banyak. Bayangin pak, kalau terawih itu tidak dirapikan sama Sayyidina Umar, salah-salah sekarang imam terawih itu berdasarkan pilihan pilpres. Imamnya Prabowo di sana, imamnya Ganjar di sana, imamnya Anies di sana. Oh bahaya ini. Karena nanti orang kelihatan apa ini bersatu. Kata Sayyidina Umar, dulu Nabi itu tidak istiqomah memimpin terawih karena ada kekhawatiran terawih dianggap apa itu wajib. Sekarang orang sudah tahu semuanya kalau terawih itu hukumnya sunnah, maka kekhawatiran itu sudah nggak ada. Hala jamaknahum, kata Umar. Kenapa nggak kita kumpulkan lagi sekarang ala imamin wahidin, imamnya satu aja. Kata semua sahabat, bagus betul. Maka diadakan kontestasi pak. Siapa yang paling pantas jadi apa ini? Imam. Secara senioritas ya Sayyidina Umar, secara kepemimpinan ya Sayyidina Umar, tapi secara suara ini penting nih. Imam itu bukan persoalan alim, tapi persoalan apa itu? Suara. Jadi biar bapak hafal Quran, suara apa? Alim. Ada orang lain yang hafal Quran, suaranya bagus, yang jadi imam nih yang suaranya bagus. Yang suaranya kayak saya, serak-serak banjir pak, mundur. Kenapa? Saya kalau jadi imam, orang bukan yang menikmati, ngomel. Ini speakernya cakep, suara imamnya yang soak. Kalau imam kayak tadi pagi itu kan enak suaranya subuh tadi. Nah, maka kata Umar, kita kontestasi siapa yang jadi imam. Sepakat pak, yang dipilih itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kata para sahabat semua musyawarah, Ubay yang jadi imam. Ini lihat. Begitu Ubay diangkat jadi imam, SK-nya turun ditandatangani oleh Presiden Umar bin Khattab. Ubaynya menghadap, ya Amirul Mukminin, gimana besok saya memimpin sholat taraweh? Kata Umar, pimpin saja seperti dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ubay, oh enggak berani saya. Kenapa? Kata Umar, dulu Nabi Muhammad 1 rakaat baca Al-Baqarah itu tenang masjid. Kenapa? Imamnya Nabi Muhammad
makmumnya Sayyidina Abu Bakar. Sekarang imamnya Abu Gosok. Masalahnya nanti makmumnya beterbangan. Kalau dulu imamnya Nabi baca 300 ayat, orang itu tenang, bukan soal 300 ayatnya, karena melihat muka Nabi, melihat jasad Nabi, mendengar suara Nabi, itu menjadi keistimewaan. Karena orang itu dihukumi sahabat Nabi kalau ngelihat Nabi. Ada orang alim masuk Islam soleh luar biasa di zaman Nabi, tapi tidak pernah melihat apa itu Nabi, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi. Sahabat itu man lahu ru'yah, maka melihat Nabi itu menjadi keistimewaan. Nabi baca 300 ayat, imamnya Nabi, makmumnya Abu Bakar, lancar. Tapi di Cibubur, imamnya baca 300 ayat, ditandain masjidnya, Pak. Gua menghindari kalau orang ini jadi imam. Kenapa? Lama bener. Maka kata Ubay, saya tidak berani Umar. Oh, kenapa? Ya orang berisik lah. Kalau 300 ayat saya mimpin. Gitu. Terus kata Umar, ya udah kalau gitu, nggak usah 300 ayat deh. Kita diskon. Tapi yang nggak kulhu juga gitu loh ya. Didiskon Pak. Jadi apa ini? Jadi 50 ayat. Kata Umar mulai besok, satu rakaat 50, nggak usah 300. Oke, bagus. Protes. Tapi nanti di akhirat kan pahalanya beda Pak. Kenapa? Karena nanti kemenangan yang ikut zaman Nabi 300 ayat. Kata Umar, enggak. Bacaannya kita pendekin, rakaatnya kita banyakin. Lihat Pak. Maka orang yang sholat dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, itu pahala bacaan Qur'annya kalah dengan mereka yang sholat dengan Rasulullah. Karena yang sholat dengan Rasulullah, misalnya 300 rakaat, 300 ayat 1 rakaat. Kalau sholatnya dengan Nabi, terawihnya 8 rakaat, maka satu malam 300 kali 8 dapat 2400 ayat. Kata Sayyidina Umar, kita 50, rakaatnya jadi berapa ini? 20. 20 kali 50 cuma 10. Paham Pak? Ini ada 2400, yang ini 10. Berarti ada defisit berapa nih kalau anggaran? 1400 ayat. Kata Umar, defisit kekurangan pahala dengan Nabi yang 1400, kita tutup dengan penambahan rokaat. Kita kalah bacaan, tapi lebih banyak jumlah rokaat, lebih banyak jumlah ruku, lebih banyak jumlah sujud. Maka nanti pahalanya kalau dihitung ulang itu akan menjadi apa ini? Seimbang. Makanya Umar begitu selesai tarawih, itu Sayyidina Umar bilang, nikmal bid'atu, sebagus-bagusnya bid'ah ini tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi tidak adanya itu bukan dilarang, karena ini bukan membuat tarawih baru, tetapi mengimplementasikan qiyamu Ramadan. Selesai Pak, sampai di sini ya. Ini Bapak paham, jadi nanti tarawih boleh Pak, boleh 11, boleh 23, cuman kalau yang 11 panjangin bacaannya ya, kalau yang 20 boleh dipendekin bacaannya, sederhana. Ini ceramah sini kok sampai ke tarawih ini gara-gara peradaban, Pak. Ini ketika peradaban, tiba-tiba hari besoknya itu imamnya nggak datang, Pak. Yang saya tarawih itu, karena imamnya nggak datang, panik. Karena ini rakaat panjang, ya. Kalau di Cibubur imamnya nggak datang, nggak panik, Pak. Karena di sini kan biasanya kalau nggak ada imam, maka imamnya imam mazhab dorong, Pak. Siapa yang ada di depan didorong untuk jadi imam. Biasanya yang didorong juga mau. Kenapa? Rakaat pertama inna atau inna, rakaat kedua kulhu. Kalaupun dipanjangin alhaqumut takasur pertama, tapi keduanya tetap kulhu Allah. Wah, yang didorong siap wong alhaqumut takasur sama kulhu. Tapi ini rakaatnya dibaca dengan ayat yang panjang. Orang yang hafal Quran kalau tidak terlatih nggak berani, Pak. Kenapa? Orang kalau lagi takrir Quran, lagi duduk-duduk pegang mushaf, lupa sedikit tinggal buka kayak gini. Tapi kalau imam itu konsentrasi tinggi. Yang pertama ingat bacaan, yang kedua ingat rakaat. Lihat. Maka orang hafal Quran, Pak, itu kalau jadi imam dibaca panjang 1 rakaat Al-Baqarah, itu butuh konsentrasi tinggi. Makanya rata-rata matanya itu ngeliat ke depan.
Itu bukan makruh, Pak. Karena dia lihat ke depan, bukan depan yang dia lihat. Dia seolah-olah sedang membayangkan apa itu? Mushaf. Halaman ini, atasnya ini, bawahnya ini. Dibalik, atasnya ini, bawahnya ini. Supaya tidak ada yang apa ini? Yang tertinggal. Karena dia akan baca berhalaman-halaman ini. Nah, itu di Indonesia sulit, Pak. Apalagi kalau masjidnya kayak Masjid Cibubur ini, ya, yang jendelanya terbuka. Ini sulit, Pak. Karena saya pernah jadi imam, itu grogi, Pak. Gimana nggak grogi? Baru baca bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu tukang sate ini pas ngipas di samping masjid itu, asapnya masuk ke mihrab. Mihrabnya bolong. Begitu mihrabnya bolong, untuk apa ini? Ventilasi udara. Saya baru bismillahirrahmanirrahim. Asap depan hidung saya. Mikir saya. Ini sate ayam apa sate kambing ya? Kalau imam mikir sate ayam, sate kambing, ya bubar halapalannya, Pak. Atau habis tukang sate lewat, asapnya hilang, bunyi ting 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 ting, kepikiran saya, ini sekuteng apa bakso ya? Kalau gitu susah, Pak. Maka butuh konsentrasi tinggi, lihat, Pak. Begitu konsentrasi tinggi, begitu ini syaratnya sulit, nggak mudah, kita saling tengok, kamu, nggak ada yang berani, Pak. Yang Arab nggak berani, yang Melayu nggak berani. Padahal hafalan Qurannya lumayan banyak, ada yang hafidz malah, tapi nggak berani. Tengah-tengah setengah jam saling dorong-dorong ini, siapa yang mau jadi imam? Tahu ada orang Mesir, ganteng, masih muda, mungkin umur 40-an waktu itu, ya, maju ke depan, nggak pakai peci, ya, pakai baju putih, pakai dasi, ya, celananya jeans hitam, karena waktu itu musim dingin, pakai celana jeans hitam, pakai jaket kulit, Pak. Maju ke depan. Saya dalam hati nggak tahu diri nih orang. Kita aja nggak berani, yang casingnya kayak begini, maju tampangnya begini. Maju, Pak, orang itu tenang betul. Nengok ke kiri. Kebetulan saya pas di belakang. Dia nanya pakai bahasa Arab. Ini kemarin imamnya berhenti di mana? Malam ini mulainya di mana? Ya saya jawab karena saya kementrol di situ kan. Sekarang mulainya, kata saya, surah Al-A'raf. Saya ngomong gitu, Pak, sambil nyumpahin sama orang itu. Begitu saya bilang Al-A'raf. Al-A'raf itu buat orang yang ngapalin Quran, itu termasuk surah yang agak sulit menghafalnya dibanding dengan surah lain pada 10 juz pertama yang panjang-panjang. Jadi dulu kata teman saya, kalau kamu lancar surah Al-A'raf, Al-Baqarah itu gampang. Kenapa? Karena konstruksinya agak sulit. Kata orang yang menghafal Quran, ya beda-beda orang. Begitu saya ingat Al-A'raf itu yang paling sulit di 10 juz pertama. Begitu dia tanya, surah apa sekarang saya harus baca? Al-A'raf. Saya dalam hati itu, mampus lo pikir Al-Hakumut Takasur. Begitu Al-A'raf, saya dalam hati, keselak lo, kata saya. Ya kan? Kenapa? Tampangnya bukan kayak orang alim. Begitu jadi imam, Pak, Masya Allah, lancar itu surah Al-A'raf satu napas itu ya. Nggak ada yang apa ini, nggak ada yang salah dan nggak ada yang grogi. Rakaat kedua Al-Anfal dibaca selesai, untuk seimbang dengan Al-A'raf dia tambahin bagian dari surah apa ini? Taubah. Saya Masya Allah, ini orang baca 2 juz lebih, lancarnya luar biasa. Hebatnya, selesai sholat, mijit-mijit betis, Pak. Ya kan? Minum saya. Dia enggak berdiri. Ceramah. Nerangkan isinya surah Al-A'raf. Saya dalam waktu itu kena mental betul. Masya Allah, ini orang hebat banget. Selesai taraweh, saya tanya sama jemaah, sama pengurus musala, itu siapa tadi yang maju jadi imam? Kata dia, itu guru besar tafsir, Pak, di Universitas Al-Azhar. Itu hafal Quran dengan qiraat asyarah yang masyhurah anin Nabi sallallahu alaihi. Saya baru ingat, oh iya ya, saya di Mesir yang budayanya tidak membiasakan orang alim itu harus selalu menggunakan tutup kepala. Sama. Saya dulu pernah sholat Jumat, adik saya itu kuliah di Jogja. Pertama kali Jumatan di Masjid Keraton. Saya itu kaget, Pak. Begitu idza sha'idal khatibu alal mimbar, kata Bilalnya itu mempersilakan khatib naik ke atas mimbar. Yang bangun, Pak, belangkonan. Pakai belangkon, pakai baju Jawa yang garis-garis itu, pakai kain batik. Saya tegur adik saya, ini benar kita Jumatan nih, kata dia. Saya, iya benar lah, itu belangkonan. Manggil saya kakak kan, Kak Is, ini Jogja Keraton, lihat tuh. Maka di Jogja, di Masjid Keraton, ketika nanti Bapak lihat khotibnya,
pakai belangkon, itulah yang paling benar. Kenapa? Karena di Keraton Jogja, baju Jawa beskap dengan apa itu belangkon, itu adalah baju kebesaran. Sultan Jogja tidak mungkin memimpin acara yang berkaitan dengan kebesaran keraton kecuali pakai baju kayak gitu. Maka ini Pak, di Jogja belangkonan. Mungkin Bapak nanti ngelihat khotib Jumat di Manchester, Inggris, pakai jas, pakai dasi. Ini semuanya benar. Kenapa? Yang agama itu khudzu zinatakum, pakai baju yang pantas. Terjemahnya itu nanti yang menentukan adalah budaya dan kreativitas manusia. Jadi antara Islam dengan peradaban itu akan selalu berjalan seiring selama peradabannya itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Contoh, peradaban kita hari ini bersih-bersih, itu udah beda dengan Rasulullah. Contoh nih, Nabi kalau makan sesuatu, Nabi makan sesuatu, yang sesuatu itu bisa meninggalkan apa ini? Bau di mulut. Maka Nabi dulu membersihkan mulutnya menggunakan alat yang namanya siwak. Sekarang boleh jadi kita sudah tidak siwakan. Kalau ada siwak, mungkin kita sudah tidak bisa menggunakannya. Bapak kalau nggak biasa pakai siwak begini-begini, oh bisa lupa yang namanya apa itu gusinya. Digini-gini kan masuk kena gusinya. Maka persoalannya nih Pak, siwak itu bukan agama. Yang agama kebersihan mulut. Nih, kita kadang-kadang salah paham Pak. Ini ada orang misalnya di Cibubur ini, malam-malam jam 8 makan pete sama jengkol sepiring-sepiring. Sepiring pete, sepiring jengkol dimakan nih, ya. Begitu makan tidur dia. Tidurnya nggak tanggung-tanggung Pak. Mulutnya ngingkem, ketutup. Sampai kapan? Sampai subuh. Jam 3 malam dibangun. Masya Allah itu. Kucing lewat di depannya bisa pingsan itu. Kenapa? Mulutnya bau. Ya. Yang di zaman Nabi, orang yang mulutnya bau itu pasti setelah mandi akan menggunakan apa itu? Siwak. Tapi orang Cibubur setelah mandi itu pasti ngambil apa itu? Sikat gigi. Sikat gigi dikasih pasta gigi, digosok-gosok giginya, bahkan nanti kumur-kumurnya nggak pakai air. Pakai apa? Pakai Pepsodent cair misalnya. Dibuang. Lihat Pak. Ada orang seakan-akan mengatakan yang beragama itu yang siwakan Pak. Oh enggak. Siwak dengan sikat gigi itu cuma alat. Agamanya apa? Agamanya namanya kebersihan mulut. Siwak itu cuma alat sama. Dulu Rasulullah pergi haji itu naik unta. Bapak sekarang pergi haji nggak usah dari Jakarta ke Mekahnya. Dari Madinah ke Mekah nih Bapak katakan sudah terbang dari Jakarta ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, kan status Bapak dengan Rasulullah itu sama. Sama-sama tinggal di kota apa ini? Madinah. Begitu berangkat ke Mekah, Bapak pasti naik kereta cepat. Bapak pasti naik bis. Rasulullah dulu naik apa? Unta. Pertanyaannya, seandainya Nabi hidup sekarang, Nabi hidup hari ini, terus ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, saya mau ke Mekah nih, pergi haji, tawaf. Kira-kira sama Sayyidina Abu Bakar, kalau sekarang dibawain unta apa dibawain Alphard? Yakin dibawain Alphard. Kenapa dulu tidak dibawakan Toyota Alphard? Karena dulu Toyota Alphard-nya nggak ada. Maka Toyota Alphard zaman dulu itu namanya unta. Jangan coba-coba masjid ini ngundang saya terus dijemput saya pakai unta, ya. Datang pengurus masjid, Guru siap berangkat. Loh, saya pakai dijemput. Iya, saya sudah siapkan kendaraan seperti dulu Rasulullah naik kendaraan. Apaan kata saya? Unta. Oh, nggak datang saya ke masjid ini, nggak datang. Siapa mau naik unta dari Jagakarsa ke sini? Saya bilang, cari kiai lain deh yang mau naik apa ini? Unta. Tapi dijemput pakai Honda, berangkat saya. Kenapa? Karena Honda itu sekarang, unta itu dulu. Siwak itu hanya alat, sikat gigi itu alat sama untuk kebersihan gigi, maka ini namanya budaya dan agama. Nih,
Bapak nanti Ramadan, agamanya itu bukan kurma, Pak. Agamanya itu takjil. Tahu takjil? Kalau dengar azan, cepat berbuka. Makruh, Pak. Kalau nanti Bapak azan misalnya jam 6 kurang 10, Bapak baru batal setengah 7, itu makruh, bukan soleh. Ya, begitu azan, oh nggak minum. Enggak, gua nanti minumnya jam 9. Itu bukan soleh, Pak. Nggak ngaji itu. Kalau ngaji, tahu perintah Nabi. Begitu azan, batalkan puasanya. Dulu Nabi, begitu dengar azan, ngambil kurma. Ibu-ibu di Cibubur, begitu azan, ngambil kolak. Bener kan? Bapak-bapak begitu azan, ngambil lontong, ngambil gorengan, minum es buah. Sama nggak dengan Nabi? Beda. Tapi nggak boleh diperdebatkan. Kenapa? Karena yang namanya kolak dengan kurma, itu bukan agama. Tapi instrumen keagamaan. Nih, bayangin, kalau Nabi hidup di Cibubur misalnya, ya, terus sore-sore banyak ibu-ibu yang jualan kuah itu di lapak-lapak. Terus saya bilang, Nabi, ngabuburit yuk, kata Abu Bakar. Apa Abu Bakar ngabuburit? Ngabuburit itu ngelihat orang yang jualan takjilan Rasulullah. Mungkin Nabi beli kolak, Nabi beli ya biji salak, Nabi beli getuk. Begitu dengar azan, Nabi makan getuk. Kenapa? Nabinya di Cibubur. Lihat, Pak. Seandainya di Madinah ada durian montong, bisa jadi, Pak, Nabi berbuka itu pakai apa ini? Durian. Nah, ini namanya hadoroh. Oh, kita kalau menghidangkan tamu takjilan di Indonesia, itu dikasih apa itu? Kolak dan sebagainya di masjid, itu namanya peradaban. Nah, singkat cerita, Pak, ini namanya agama dan ini namanya peradaban. Nanti peradaban ini, kalau isinya sesuatu yang islami, maka kita katakan bahwa peradaban ini peradaban yang dibenarkan oleh Islam. Contoh, nikah. Orang nikah itu, Pak, di Jakarta atau di Sunda atau di Jawa, itu pasti punya budaya, Pak. Itu pasti punya peradaban. Bapak bisa lihat nih, orang Betawi kalau nikah, istri saya kan orang Betawi dulu. Begitu saya mau nikah dulu, itu nyewa palang pintu, Pak. Tahu palang pintu? Tukang silat. Jadi saya punya jagoan, istri saya punya jagoan. Nanti harus bertarung. Dan yang mewakili pengantin perempuan itu harus kalah. Kalau enggak kalah, enggak jadi akad nikah, Pak. Karena saya enggak jadi masuk ke rumah. Kan diadu tuh. Nah, begitu kalah, saya masuk. Biasa pakai Tola al-Badru. Ada yang begitu. Ada yang bakar petasan, Pak. Dor. Masuk pengantin laki. Orang nanya sama saya, itu hukumnya apa, Pak? Saya bilang, bakar petasan waktu nikahan, itu hukumnya ahkam taklifiyah yang khomsah. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Lihat. Jadi nggak ada orang bilang, oh Nabi waktu nikahan itu nggak bakar petasan. Oh dia namanya nggak ngaji. Nabi dulu terkait dengan peradaban nikah di Madinah. Kata Nabi, kalau ada orang nikah, a'linuhu, umumkan, bidufi dengan rebana. Maka dulu, kalau ada orang kumpul-kumpul, kita nggak diundang nih, tapi dari jauh kedengeran tuh, rebana, kayak hadoh tuh, maka orang Madinah tahu, ada yang nikah di sana. Di Jakarta, itu diganti petasan, Pak. Hukumnya apa? Bisa jadi wajib. Wajibnya gimana? Kalau saya hidup di perkampungan yang tukang gosip, tahu tukang gosip? Tukang ngomongin orang. Saya waktu akad nikah itu nggak bisa ngundang semua orang. Kalau saya undang semua orang, mikir tendanya sepanjang apa, cateringnya sebanyak apa, maka saya nggak bisa ngundang. Tapi orang di kampung saya tahu, kalau ada petasan berarti ada orang apa ini? Nikah. Maka begitu saya petasan, Pak, dor. Besok saya jalan sama istri saya. Kan kemarin saya belum nikah. Kalau ndak ada petasan, mungkin orang berburuk sangka kepada saya. Ya Allah, ini Ustadz bejat juga gandeng cewek sekarang. Lihat. Tapi kalau ada petasan, bisa jadi nggak jadi ngomongin saya nih. Oh, yang kawinan kemarin Ustadz. Kenapa? Dia dengar ada petasan, besok dia ketemu dengan saya yang belum punya istri kemarin, tiba-tiba gandeng apa ini? Perempuan. Maka Bapak punya persepsi, ini yang kawinan. Gara-gara petasan,
orang tidak jadi suudzon, orang tidak jadi buruk sangka, bakar petasan dapat pahala. Kenapa? Gara-gara petasan, tetangga yang tidak diundang itu tidak terjerumus kepada berburuk sangka, memfitnah dan menuduh orang. Tapi petasan ini Pak bisa haram. Kapan haramnya? Kalau petasannya ditaruh di depan rumah kakeknya, yang kakeknya punya riwayat serangan jantung, begitu dinyalain petasan, dor 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 dor, pengantinnya masuk ke rumah, kakeknya masuk ke kuburan, pulang ke rahmatullah kaget karena lihat orang Sunda, pernah lihat orang kawinan Sunda itu kan kalau pakai akal Pak, sekedar akal, nggak masuk akal. Coba lihat pengantin Sunda itu. Suaminya begitu mau masuk rumah, itu suruh nginjek telur Pak. Telur satu tuh diinjek. Habis diinjek, dibersihin. Saya bilang, ini orang kurang kerjaan. Ya, kalau tahu kakinya mau dibersihkan, ngapain dikotorin diinjek? Udah masuk aja kan selesai. Ini kan enggak Pak. Diinjek dulu nih telurnya. Begitu telurnya kena kakinya pengantin yang laki, maka pengantin perempuannya itu ngelap kaki suaminya. Itu boleh nggak Pak? Boleh. Kalau telurnya satu. Tapi kalau yang diinjek telur satu kontainer, haram. Kenapa? Mubazir. Itu boleh nggak? Boleh. Karena itu jadi simbol mulai sekarang perempuan itu yang paling bagus kalau dia bisa berbakti kepada suaminya. Yang namanya nginjek telur itu cuma lambang, itu cuma isyarat. Yang seperti ini namanya budaya, namanya peradaban masjid nih. Nah, ini dibangun dengan peradaban Islam. Zaman Nabi nggak ada begini. Masjid zaman Nabi itu nggak ada temboknya. Nih lihat Pak, nggak ada temboknya nih, nggak ada batasnya. Jadi orang lewat biasa aja. Nabi sholat dulu itu pakai sendal. Kenapa? Masjidnya tanah. Makanya dulu zaman Nabi Pak, itu ada sutroh. Ini ada masjid juga yang aneh-aneh sekarang. Tahu sutroh Pak? Sutroh itu pembatas. Jadi kalau saya sholat kayak gini nih, itu saya kasih batu di sini. Sekarang ada yang itu membuat dari kayu kayak nisan, ditaruh depannya. Apa itu perlu? Nggak perlu sekarang. Kenapa? Masjidnya tertutup. Ada batasan di mihrab. Bapak sholat, ada garis. Nih, jadi kalau ada orang sholat, kakinya di yang hitam ini, maka Bapak jangan lewat di dalam yang hitam ini. Kenapa? Ini menghormati tempat sujudnya orang. Dulu nggak ada garisnya, maka dipakai yang namanya apa itu? Sutroh. Nanti seiring dengan peradaban, sutroh itu hilang. Diganti dengan apa? Garis. Diganti dengan apa? Sajadah. Ya, sama Pak. Muadzin zaman Nabi itu tidak ada yang azan di dalam masjid. Nih, tadi kan muazzinnya azannya di dalam masjid Pak. Azan itu yang berubah dari Nabi. Yang pertama, zaman Nabi muadzin itu nggak ada di masjid. Yang kedua, semua muadzin itu ketika hayya 'alas shalah itu lehernya bergerak. Hayya 'alas shalah. Kanan kiri itu. Kenapa? Nggak ada speaker. Dia perlu ke kanan biar yang sono denger, dia perlu ke sono yang sono denger, dia perlu agak ke belakang supaya yang belakang denger. Sekarang tidak perlu muter-muter lehernya. Kenapa? Ada Al-Mukarram speaker ditaruh di atas nih Pak. Maka semua orang di Cibubur dengar. Satu. Dulu azan itu Pak, azan itu orang keluar. Sayyidina Bilal itu kalau azan di Masjid Nabawi itu tidak di masjid Pak, nyari bukit atau nyari pohon, naik ke atas pohon dia supaya azannya kedengeran. Itu kalau azan masih kayak gitu, yakin muadzin di sini pensiun Pak? Enggak, gua nggak jadi muadzin. Kenapa? Wah, resikonya berat, manjat kelapa Pak. Di atas kelapa saya azan. Kalau di Madinah jarang hujan, nggak ada petir. Kalau di sini Pak, Masya Allah, gaji muadzin nggak seberapa, resikonya kena petir. Lihat Pak, maka peradaban itu kerjasama. Dari semua peradaban orang Islam, ada yang ke Konstantinopel, Turki sekarang, orang Islam ada yang ke Irak, Iran sekarang, itu ngelihat Pak,
Ngelihat apa? Di Irak melihat menara, di Turki ngelihat Kubah. Kata orang Islam, cakep nih bangunan. Maka Kubah ini bukan ajaran Rasulullah. Ini budaya yang ada di Romawi. Ditiru Pak sama Islam. Tapi isinya Asmaul Husna. Menara, kata orang, cakep nih. Kita bangun aja nih menara. Maka dulu orang itu azannya di atas apa itu? Menara. Sekarang nggak usah orangnya di atas menara. Speakernya taruh di atas. Itu namanya peradaban. Itu namanya budaya. Kerjasama antara budaya dengan yang namanya agama. Sehingga bapak-bapak nanti kita lihat. Nih contoh yang terakhir misalnya. Tata pemerintahan. Islam itu enggak pernah, Pak, mengajarkan bentuk negara dengan teknisnya. Nih lihat nih. Coba Bapak lihat. Sistem pemerintahan sepanjang sejarah Islam itu beda-beda. Yang pertama Rasulullah misalnya. Setelah Nabi, itu yang mengganti Sayyidina siapa ini? Abu Bakar. Gimana cara penggantian Sayyidina Abu Bakar? Itu Rasulullah kasih isyarat. Isyarat. Begitu sakit, Sayyidina Abu Bakar yang dijadikan apa itu? Imam. Dulu waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang nemenin siapa ini? Abu Bakar. Maka setelah Nabi wafat, itu kan nggak ada wasiat, Pak. Nggak ada surat wasiat Nabi, pemimpin setelah saya nggak ada. Maka orang musyawarah. Sayyidina Umar di mana? Di Madinah itu ngomong, kata Sayyidina Umar, apa ada kalian yang berani lebih di depan daripada Sayyidina Abu Bakar? Dulu Nabi sakit, yang jadi imam Abu Bakar. Nabi hijrah, yang nemani Abu Bakar. Ada apapun, Nabi selalu bersama Sayyidina Abu Bakar. Maka Umar ngomong, yang pantas jadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar. Setuju? Ketok palu Pak Muzani, Pak MPR-nya, MPR sederhana itu. Siapa tokoh-tokoh Madinah? Setuju? Perwakilan Ansor setuju? Muhajirin setuju? Setuju? Jadi Sayyidina Abu Bakar khalifah. Itu teknis pemilihannya Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, mau wafat, mikir yang gantiin saya siapa? Maka pakai wasiat. Nih lihat. Sayyidina Abu Bakar pada masa sakitnya berwasiat. Saya berwasiat kepada rakyat saya, kepada kaum muslimin, bahwa saya tidak karena kepentingan pribadi, tidak karena apapun, hanya melihat kemaslahatan dan kebaikan kalian. Saya tidak melihat orang yang lebih baik daripada Umar bin Khattab untuk menjadi pengganti saya. Maka Sayyidina Umar itu jadi khalifah karena penunjukan Sayyidina Abu Bakar. Tapi semua orang apa ini? Setuju? Pantas kan kata Abu Bakar. Nanya nih Sayyidina Abu Bakar nih. Pantas ya Umar, ya Umar, ya Umar, ya Umar, ya. Sayyidina Abu Bakar tidak pernah mendengar dari orang-orang yang pantas diajak bertukar pikiran kecuali menyetujui Sayyidina Abu Umar bin Khattab. Maka jadi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar begitu wafat nih, sebelum wafat milih KPU, Pak. Lihat nih, kata Umar, kata orang-orang, Umar, siapa yang gantikan kamu? Apa kamu nggak mau niru Abu Bakar? Berwasiat? Enggak, kata Nabi. Kata Umar, enggak, saya enggak wasiat. Saya, kata Umar, menyerahkan kepemimpinan ini kepada sahabat-sahabat Nabi yang disebut di dalam sejarah Islam al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang pernah disebut oleh Rasulullah sebagai penduduk apa ini? Surga. Kan Nabi sebelum wafat itu ngomong Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, semua 10 ini. Waktu masa Umar, sisanya tinggal berapa ini? 6. Maka kata Umar, 6 orang itu sajalah yang dicalonkan. Ini kandidat, Pak. Ada 6 orang. Nanti anak saya Abdullah bin Umar tugasnya mencatat hasil musyawarah. Ini sekarang namanya KPU, Pak. Jadi orang Madinah itu ada capres, Pak. Berapa orang? 6. Disuruh milih. Semua yang 6 ini turun ke lapangan. Tapi enggak untuk dirinya, malah untuk orang lain. Kata Ali yang jadi khalifah, Utsman aja ya. Utsman kampanye, Ali saja.
Tapi tiba-tiba suara yang terdengar di Madinah menginginkan pengganti Umar itu adalah Utsman bin Affan. Ini namanya Al-Khulafa Ar-Rasyidun 4. Nanti selesai Al-Khulafa Ar-Rasyidun, itu ada khilafah lagi. Namanya Umayyah. Tapi khilafah Umayyah namanya khilafah. Hakikatnya kerajaan Majapahit, Pak. Karena namanya khilafah Bani Umayyah, maka yang jadi presiden itu harus anak keturunan Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, nanti diganti oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, dan begitu seterusnya, hanya turun pada anak, ponakan, dan menantu. Maka kalau kita lihat khilafah itu mirip dengan Majapahit, mirip dengan Sriwijaya. Yang jadi pemimpin harus punya hubungan. Tapi ulama Islam tidak ada peduli dengan itu. Mau namanya raja, mau namanya presiden, mau namanya apa saja, yang paling penting konsepnya. Untuk apa pemimpin itu dijadikan pemimpin? Untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang penting di situ ada kebebasan berpendapat, di situ ada kebebasan berusaha, di situ ada kesetaraan semua orang di depan hukum. Yang semua ada ini, itu yang dipatokkan oleh agama. Bentuknya apa? Terserah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya kerjasama dalam membangun peradaban. Peradaban pendidikan. Dulu zaman Nabi tidak ada sanawiyah, Pak. Zaman Nabi tidak ada aliyah. Zaman Nabi itu tidak ada usul fikih. Zaman Nabi itu tidak ada tajwid sebagai ilmu. Sebagai praktek ada. Nanti peradaban bilang, oh tidak bisa ngaji di masjid dengan guru kayak gini. Harus bikin kurikulum. Harus bikin tingkatan. Oh ini tingkat dasar. Ini tingkat menengah. Ini tingkat universitas. Oh ini S2. Oh ini S3. Itu tidak ada zaman Islam. Tapi ini namanya peradaban. Sehingga orang yang mau belajar Islam itu menjadi mudah. Kamu mau belajar Quran apanya? Cara bacanya, Pak. Maka belajar ilmu namanya ilmu tajwid. Saya mau belajar hadis, Pak. Hadis kamu mau tahu apanya? Periwayatannya, Pak. Orang ini siapa, sampai ke Nabi. Oh, itu namanya ilmu mustalahul hadis. Kamu nanti tahu hadis ini kapan dianggap sahih, kapan hasan, kapan dhaif. Ini semuanya, Bapak, itu adalah peradaban. Maka konsep Islam ketika membangun bangunan manusia ini menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Selama itu berisi kebaikan, selama itu tidak bertentangan dengan agama, maka agama ini menjadi indah. Karena di sisi kanan ada namanya agama, di sisi kiri ada namanya instrumen keagamaan. Lihat, Pak, tarawih itu instrumen keagamaan menghidupkan Ramadan. Nabi Muhammad dulu bayar zakat fitrah itu pakai kurma. Bapak sekarang bayar zakat fitrah, ada yang pakai beras, ada yang pakai apa ini? Uang. Beras, uang, kurma, itu bukan agama. Agamanya apa? Zakat fitrah. Kurma itu instrumen keagamaan untuk mewujudkan zakat fitrah di Madinah. Di Indonesia instrumennya namanya beras. Di kota besar instrumennya namanya uang. Membayar pakai kurma, beras, dan uang itu berdasarkan budaya dan peradaban masyarakat di sekitarnya. Ini yang kita katakan budaya dan agama, peradaban dan agama itu saling memberi. Bapak tidak bisa sholat tahiyatul masjid kecuali Bapak tahu mana masjidnya. Masjidnya sekarang diwujudkan dengan dua hal. Satu, bangunan yang permanen. Yang kedua, sertifikat wakaf. Ini, Pak, ini budaya, Pak. Bapak sholat di masjid, Bapak juga sholat di rumah. Bapak yang rumahnya besar, bisa kok bangun musola di dalam rumahnya, khusus untuk apa ini? Sholat. Tapi Bapak sholat di tempat sholat yang Bapak khususkan untuk sholat di rumah Bapak. Bapak bikin satu kamar nih, Pak, tidak dipakai apa-apa kecuali sholat.
Tapi Bapak masuk ke kamar itu, tidak ada yang namanya tahiyatu musola, tidak ada namanya tahiyatu rumah, tidak ada sholat 2 rakaat yang namanya tahiyatu kamar sholat. Bapak cuma bisa sholat atas nama tempat kalau sholatnya di masjid. Kapan masjid itu dikatakan masjid? Bapak lihat nih, oh dikatakan ada bangunannya. Ini kan bangunannya banyak. Mungkin tanah masjid ini kan sampai ke masjid yang lama. Tapi sekarang kita katakan yang jadi masjid yang ini. Maka tahiyatul masjidnya di sini. Apa penunjuknya? Bisa bangunannya, bisa surat tanahnya. Surat tanah itu tidak ada zaman Nabi, karena Nabi tidak punya menteri agraria, tetapi sekarang kepemilikan bukti batasan itu menggunakan surat apa ini? Tanah. Ketika kita tahu ini tanah untuk masjid, maka dia punya kehormatan, saya masuk ke area tanah ini yang dibatasi oleh pintu-pintu, maka saya melakukan sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu contoh kebersamaan kita membangun peradaban Islam. Kita bangun peradaban ini dengan hasil pikiran kita sebagai terjemah instrumen dalam menerapkan ajaran agama. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke masjid ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pesan dari ketua masjid, Bapak yang mau sholat syuruk, yang mau pulang dipersilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan dengan senang hati. Ada yang mau tanya? Apa sudah cukup paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Pak Kiai. Ya. Tentunya membangun peradaban Islam ini melalui proses yang melibatkan beberapa aspek kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan adat. Pak Kiai sudah jelaskan bahwa dalam hal ini ada kepemimpinan, ada keilmuan, ketakwaan, keadilan sosial dan kesabaran. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana kita sebagai masyarakat mengambil peran dan tanggung jawab dalam membangun peradaban Islam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun peradaban Islam ini tentunya kita mengambil suri teladan dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika di Madinah bisa membangun peradaban Islam dengan apa istilahnya perjanjian Madinah. Ya. Persaudaraan, betul. Iya. Dan di dalam hadis beliau juga mengatakan bahwa kalian adalah pemimpin dan sikap pemimpin dan pertanggungjawaban. Yang saya tanyakan di sini, dari mana Rasulullah membangun peradaban Islam ini? Iya. Dimulai dari mana? Baik. Yang ketiga. Baik, 2 dulu Pak, nanti saya lupa. Baik ya, ini 2 dulu ya. Saya langsung jawab ya, karena saya takut lupa. Nanti kalau ada waktu Bapak boleh bertanya kembali. Yang pertama, peran. Peran apa yang bisa kita lakukan? Maka peran itu dalam membangun peradaban itu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Saya sebagai ustadz itu punya peranan membangun peradaban ini tentu dengan ilmu keagamaan yang saya miliki. Bapak misalnya budayawan, Bapak misalnya ahli bangunan, boleh jadi akan membangun peradaban itu dengan keahlian yang Bapak miliki. Satu contoh Pak, saya pernah masuk masjid itu di Jogja lagi sama anak saya. Masjidnya itu unik Pak, ini kan mihrab nih, ya. Kalau di sini kan ada ornamen kayak begini, ini kan mendekati Islam. Atau kadang-kadang masjid lain, itu sebelah kanan ditaruh Allah, sebelah kiri taruh Muhammad. Atau ada gambar ayat kursi, atau gambar masjid Mekah, atau gambar masjid Madinah. Itu secara umum masjid di Indonesia. Tiba-tiba,
Saya masuk ke Masjid Jogja, itu di mihrabnya itu sebelah kanan, itu ada gambar salak, Pak. Tahu buah salak? Salak ditempel itu. Anak saya itu kritis otaknya, narik tangan saya. Bi, ini masjid aneh. Loh, anehnya kemana kata saya? Coba Abi lihat tuh. Semua masjid itu di kanan Allah, di kiri Muhammad. Ini di kanan buah salak, kata dia. Mau apa nak, kata saya. Ya kalaupun mau gambar buah, Bi, kan buah yang ada di Quran lah. Kurma ke, anggur ke. Masa iya salak? Salak itu kan nggak pernah ke Madinah, nggak pernah tawaf di Mekah ini, kata anak saya. Saya pikir-pikir, bener juga Pak ya. Kenapa ini gambarnya salak ya, kata saya. Saya tanya tuh, ada orang belangkonan kayak tadi itu. Saya pikir ini pengurus masjid nih. Saya tanya, Mas, saya boleh nanya nggak Mas? Boleh Pak, monggo. Bapak mau tanya apa? Ini loh anak saya. Penasaran, kenapa di sini ada gambar salak? Kata orang tadi, ini Pak, yang buat bukan saya, bukan kami. Ya siapa? Kata saya, kakek kami. Bukan kakeknya, kakeknya. Ini sudah 400 tahun Pak gambar ini. Saya nanya, iya mau kakekmu kek, mau engkongmu kek. Ternyata pertanyaannya, kenapa engkongnya dulu, kakek moyangnya, itu ngasih gambar salak? Kamu tahu nggak? Tahu Pak. Kakek kami punya alasan. Kenapa masjid ini ngasih gambar salak? Saya tanya, apa alasan kakekmu? Karena ada hadisnya Pak. Dengar ada hadis salak, saya kena mental Pak. Kaget saya. Karena pikiran saya, imam dia yang pinter, saya yang bodoh nih. Kenapa? Selama saya ngaji, nggak ada hadis salak, nggak ada. Rasulullah nggak pernah ke Condet. Kalau Nabi pernah ke Condet, ke Bali, ke Magelang, mungkin tahu Nabi ada salak pondok. Dan Nabi kan nggak pernah lihat salak. Tapi kok hadis katanya ada hadis salak. Saya tanya, Mas jangan bercanda Mas. Saya serius. Saya juga serius Pak. Emang muka saya bercanda. Ini dulu kata mbah-mbah kita, ditempelin salak itu karena ada hadisnya. Saya kan mikir Pak, hadis apa Mas bicara tentang salak? Pak, kata orang tadi, tempat yang Bapak sholat tadi itu yang ada gambar salaknya. Itu 400 tahun yang lalu zaman Kesultanan Mataram, itu tempat kiai ngajar. Karena dulu kan nggak ada madrasah Pak, nggak ada sekolah. Jadi semua orang sekolah agamanya di mana? Di masjid. Saya bilang, ya mau tempat kiai ngajar kayak kiai tidur kayak apa hubungannya masalah? Kata saya. Loh, berhubungan Pak, katanya. Apa hubungannya Pak? Bapak tahu enggak? Dia enggak tahu kalau saya kiai. Bapak tahu enggak? Kalau ada pengajian, kita ini kan disuruh datang sama Rasulullah. Hadisnya nih kayak Bapak nih dari rumah datang ke sini nih. Kalau niatnya ngaji, itu nanti satu langkah yang Bapak gerakkan dari rumah ke masjid ini, nanti Allah ganti dengan kemudahan melangkah menuju surga. Kalau Bapak 100 langkah dari rumah ke masjid ini, maka bonusnya nanti Allah akan terbangkan Bapak sepanjang 100 langkah untuk dekat ke dalam surga. Hadisnya Pak, bunyinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengar itu Pak, saya merasa goblok mendadak. Iya ya, kan bunyinya man salaka. Kenapa saya tidak berpikir kalau itu buah salak? Kan gitu kan? Padahal artinya bukan itu Pak. Man salaka, man barang siapa salaka menempuh tariqan jalan kepada majelis kepada satu tempat, yaltamisu dia niatnya cari ilmu, sahalallah nanti Allah mudahkan jalannya ke surga. Dengar dia ngomong begitu Pak, saya mikir iya bener juga ya, kan bunyinya man salaka, salak. Nah, bener nih. Tapi saya kan tidak mau kalah. Saya bilang sama orang tadi, Mas, kalau niatnya man salaka, kenapa nggak ditulis saja? Kata orang itu, Pak, ini cerita 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu orang Jawa suruh ngapalin man salaka tariqan pusing. Hadis segitu panjang dihafal. Wong Fatihah aja nggak lempeng. Maaf ya, orang Jawa jangan tersinggung Pak. Orang Jawa dulu itu Fatihah nggak lempeng Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata gurunya alamin. Ngalamin. Emang mulutnya begitu. Fatihah aja nggak lurus, suruh ngapalin man salaka tariqan, kabur dia dari masjid. Maka supaya memudahkan, dia tahu paham hadisnya, supaya ingat, kasih lambang salak. Ya. Berarti itu membangun peradaban. Gimana peradabannya? Asal lihat salak, ingat pengajian. Kan bagus Pak. Begitu tempel salak, ingatnya ngaji.
Coba ditempel foto saya, dosa mungkin. Oh ini penceramah yang udah bilang datang-datang ternyata nggak datang juga. Bapak lihat foto saya, nyumpahin saya. Ini nih penceramah sombong, kan begitu. Tapi lihat salak jadi ingat ngaji. Itu namanya ngasih kontribusi, punya peranan. Saya ndak bisa ngajar agama mansalah katorikon, tapi saya punya kreativitas yang bisa membuat orang ingat dengan mansalaka torikon. Apa? Naruh gambar salak di masjid. Itu kalau saya terangin masjid se-Jogja itu Pak, sampai asar ndak selesai saya terangkan peradabannya. Yang terakhir aja, keluar ke depan itu. Anak saya narik lagi tangan saya. Bi, emang masjid aneh, lihat yang ditanam pohon sawo, kan biasanya kembang atau apa, ini pohon sawo Pak, kanan kiri rapi banget. Anak saya bilang, coba tanya Bi, kalau tadi salak ada hadisnya, siapa tahu ini sawo ada Qur'annya. Maka saya Pak, penasaran kan, orangnya masih ada. Saya panggil, Mas jangan pergi dulu, ada apa Pak? Ini loh, anak saya nanya apa katanya, kok nanam pohon sawo di depan masjid? Orang itu jawab, Bapak tahu kan pekerjaan apa yang paling afdol dilakukan di masjid? Maka jawabannya sholat jemaah. Pengajian kayak ini bonus, tapi masjid ini didirikan untuk kepentingan sholat jemaah. Maka kata orang tadi, Pak, sholat jemaah itu yang paling bagus yang gimana? Ya saya jawab, yang barisannya lurus, softnya rapat. Nah, dia jawab, nah makanya Pak, imam itu sebelum sholat, kan nengok kadang-kadang ke belakang, luruskan dan rapatkan. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Sawu. Dia tanam pohon sawu. Orang sebelum ke masjid, ngeliatnya sama temannya. Ingat ya, sawu no. Iya gue paham, ntar luruskan. Sawu. Niatnya supaya softnya lurus. Lihat, semua orang memberi peranan. Imam peranannya luruskan softnya. Pohon sawo ngingetin sebelum imam ngomong, lu nanti di masjid sawo peranan. Ya. Oke, yang kedua tadi apa pertanyaan, saya jadi lupa. Bagaimana kita Rasulullah memulai? Ya, Rasulullah memulai, Anda bilang tadi, Nabi itu mempersatukan. Dipersatukan tuh semuanya Pak. Bukan sekedar persaudaraan sesama muslim yang namanya muhajirin wal ansor. Nabi juga mempersaudarakan orang yang merasa sebangsa setanah air dengan Nabi di Madinah. Siapa? Yahudi. Itu. Baca Sahifah Madinah itu. Nahnu kata Nabi. Wal Yahud, dan orang Yahudi yang hidup damai sepakat di Madinah, ummatun min duninas, sama-sama umat. Lihat, kalau Anda sekarang melihat Indonesia itu negara kebangsaan, siapa yang ada di Indonesia? Orang yang punya KTP dan paspor Indonesia. Rasnya beda kan Pak? Ada yang keturunan Jawa, ada turunan Gajah Mada, ya kan? Ya ada, kayak kita ini kan turunan Gajah Mada. Terus ada orang kok putih, mancung, tapi Indonesia. Ini mungkin Indonesia dari jalur Nabi Yusuf, bisa jadi, ya kan? Apa dia kawin sama bule, apa sama apa, ketemu di atas. Oh ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning, macam-macam. Etnisnya beragam, agamanya beragam, disatukan sama yang namanya Pancasila. Rasulullah merasa bahwa perintah Quran, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Ini paling gampang. Ta'aruf itu kalau kita mau nikah orang, sekarang dikatakan ta'aruf. Apa ta'aruf itu? Mengenal. Dari ta'aruf itu lahir kata-kata i'tiraf. Apa i'tiraf itu? Pengakuan. Orang itu kalau sudah kenal, maka dia nanti mengaku bahwa kita ini sebagai manusia itu nggak bisa sama. Jangankan sama pikirannya, makan bubur ayam aja nggak sama. Ada yang mazhabnya diaduk-aduk Pak. Bapak pernah lihat orang makan bubur ayam? Ya, itu bukan mazhab saya. Saya ini suka bubur ayam, tapi kalau lihat bubur ayam kayak gitu, saya benci banget sama orang itu. Diaduk-aduk Pak sama kerupuk-kerupuknya itu. Mohon maaf ya. Menurut saya itu kayak muntah Pak.
Tapi orang itu makannya lah, kok gitu sih makannya? Makan bubur tuh ya begini, diaduk jadi satu sama sambalnya, kita makan, itu satu kesatuan. Ada buburnya, ada cakwenya, ada kerupuknya. Saya ngeliat gitu jijik, Pak. Makan gitu nggak gitu lah. Angkat sedikit-sedikit dari pinggir, kan enak, rapi. Wah, itu nggak nikmat. Di sini kena ayamnya, cakwenya enggak. Tapi kalau diaduk-aduk, semuanya ke bawah. Ini kalau berantem, Pak, sampai sore, nggak akan juga bersatu. Kenapa? Itu tipikal orang yang beda-beda. Bapak sama istri bapak belanja baju ke pasar, berantem. Berantem. Kata bininya, kata bapak, baju ini cakep ya. Kata bininya, jelek amat. Kan begitu kan? Nggak sama. Kata bapak bagus, kata istri bapak, nggak bagus. Giliran istrinya bapak, nanti, abang cakep nggak? Balasnya pak, jelek. Langsung berantem. Kok jelek sih kan gini. Nah, katanya nanya, gua jawab, ngomel. Kenapa? Nggak mungkin satu. Itu namanya ta'aruf. Kalau ada ta'aruf, ada iktiraf, pengakuan bahwa manusia itu tidak sama, bahwa manusia itu tidak bisa disatukan. Maka kata Rasulullah, kita buat konstitusi, nilai besar yang menyatukan antar manusia. Manusia siapapun dia itu sepakat bahwa semua orang itu harus adil. Nih, orang yang tidak mendapat keadilan itu menuntut keadilan. Orang yang berbuat tidak adil dalam hatinya tahu kalau ini zalim. Maka ada nilai kesepakatan ditulis sama Nabi itu di Sahifah. Saya sholat Yahudi, sholat di sinagog sana. Tidak apa-apa, kata Rasulullah. Nabi berdamai dengan Nasrani Najran yang ada di Hijaz. Nggak apa-apa, itu gerejamu. Tapi kita punya kesamaan di sini. Kesamaannya apa? Sederhana kata Nabi. Kalau negeri kita diserang, maka kita harus bersama mempertahankan tanah air Madinah. Kalau kamu diserang, karena kamu saudara saya setanah air, kamu hidup baik dengan saya di Madinah, maka kata Nabi, kalau Yahudi diserang, saya punya kewajiban untuk melindungi saudara saya yang Yahudi, tetapi hidup damai dengan saya di Madinah. Nanti kata Nabi, kalau saya diserang, maka Yahudi itu harus membantu saya. Walaupun kita berbeda agama, tetapi disatukan oleh nilai kebangsaan dan tanah air. Ini penting, Pak. Agama itu nggak menafikan. Buat Bapak yang pernah ke luar negeri, tapi luar negerinya itu yang terpencil. Tahu-tahu ketemu orang Indonesia. Walaupun beda agama, senang. Coba, Bapak kalau ke Singapura, nggak berasa. Ke Malaysia, nggak berasa. Masih muka, sama. Coba Bapak ke Peru sana itu. Ya, ke Amerika Selatan itu, ke Argentina, ke Brazil. Turun di kota kecilnya yang tidak ada orang Indonesia. Turunnya bareng nih Pak, bertiga. Satu orang Indonesia, tapi non-Muslim. Satu orang Arab, tapi Muslim. Lihat Pak, Bapak pasti akan lebih dekat secara manusiawi dengan yang Indonesia. Dari Indonesia Mas, iya, mau ngapain? Ini saya ada tugas gereja. Bapak ngapain? Oh, saya ada tugas ke Islamic Center. Lihat nih, saya Islam, kiai, yang satu pendeta. Tapi pendeta tuh ngomong, nanti Pak, kalau ada waktu kosong kita tukeran nomor telepon yuk, kita jalan-jalan sama-sama cari makanan di sini, kita kan nggak tahu di mana. Lihat nih, begitu ketemu enak banget. Pak, sana ya, itu makanan kayak ketoprak. Terus saya bilang, tapi tunggu dulu Pak ya, saya tanya, kan kalau Bapak ada yang haram. Gitu. Dia yang nanya Pak, sama orang, di rumah makan ini ada babinya enggak? Orang bule, orang Amerika Latinnya kaget. Emang kenapa? Teman saya Muslim katanya. Dia enggak mau babi, no pox. Dia bilang gitu. Begitu kita lihat, kita makan tuh merasa, ingat ini kita makan kayak lagi di Cibubur Pak. Kenapa? Ngomongnya sama, coba ada pete ya, coba ada jengkol ya. Kerupuknya, lihat. Kesamaan tuh enggak dinafikan oleh Allah. Boleh, karena khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum. Tinggal nanti Rasulullah membangun konstitusi kemanusiaan. Sahifah Madinah itu isinya kemanusiaan. Kok bisa Pak? Karena Quran sejatinya itu juga berisi tentang kemanusiaan. Lihat Pak, Nabi semuanya dalam Islam itu dihormati. Saya tidak boleh menistakan Nabi Isa karena itu nabinya orang Kristen. Bapak ngomong, Nabi Isa itu nggak benar, kafir Pak. Kafir. Kenapa? La nufarriqu baina ahadin
min rusuli. Nggak boleh dipisahkan. Nah, itu namanya Rasulullah membangun konstitusi itu di mana dari nilai-nilai humanisme yang universal yang ada di dalam Al-Quran yang tidak boleh membedakan orang dengan etnisnya. Maaf Pak. Di Indonesia, kalau nyebut etnis dengan niat merendahkan, itu nggak boleh. Itu Nabi yang melarang. Dulu, Sayyidina Khalid bin Walid, nih Khalid bin Walid dengan banyak orang, itu sedang rapat beradu argumentasi tentang kebijakan negara. Ini mau perang. Kata Khalid, kata Sayyidina Umar, macam-macam nih. Ini pasukan gimana strateginya? Ribut nih. Ada Sayyidina Bilal berdebat. Kan biasa orang berdebat tuh. Ada yang lepas emosi. Bilal disebut Yabnas Sauda, anaknya perempuan hitam, diem loh, gitu. Bilal nggak terima. Kata Bilal, kan yang berdebat saya dengan kamu, kenapa ibu gua dibawa-bawa? Kan gitu kan? Kan kita suka ngomong Pak, kalau lagi berdebat kalah, emang dasar anaknya. Anaknya, kan katanya kita debat sama anaknya, kenapa bapaknya kok dibawa-bawa? Bilal lari ke Rasulullah. Padahal yang mendebat beliau itu adalah Sayyidina Abu Zar yang ngomong nih, ya benar Sauda, wahai anaknya perempuan budak hitam, itu orang soleh Pak, namanya Abu Zar Al-Ghifari. Itu dalam Sahih Muslim, dipanggil itu Abu Zar sama Nabi, ya Aba Zakrin, inna kamru'un, betul kamu sekarang sudah Islam, ikut saya, orang baik, tapi wafika, di dalam dirimu jahiliyah, ada bekas-bekas kejahiliahan. Apa? Yang membedakan orang dengan rasnya. Mohon maaf. Nih, Bapak kesel sama orang Cina, nggak boleh. Dasar Cina lu, nggak boleh. Kenapa? Kalau kata-kata Cina ditujukan untuk merendahkan, maka Bapak tidak boleh merendahkan orang berdasarkan asal usulnya. Kalau ada maling orang Jawa, nggak boleh Bapak, dasar Jawa maling. Loh, orang Jawa marah, karena orang Jawa yang soleh banyak. Gitu loh. Yang Bapak marahin, yang nolong. Gitu loh. Jangan bawa-bawa etnisnya. Emang dasar nih Jawa, Sunda, Batak disebut seperti itu, berantem kita di Indonesia. Maka itu dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang menurut kemanusiaan itu harus dijaga. Tidak ada orang yang mau direndahkan keturunannya. Ya, rasanya itu dulu dua ya. Nanti kapan-kapan dijawab lagi karena kalau pertanyaannya banyak kita sampai jam 10 nanti ya. Rasanya sudah cukup, sudah jam 6 Bapak-bapak ya. Nanti kapan-kapan kalau ada takdir lagi kita akan bertemu dan mengaji kembali. Mudah-mudahan masjid ini selalu dijaga oleh Allah, masjid ini selalu makmur, dimudahkan pembangunannya, finishingnya, dijadikan oleh Allah sebagai manaratul ilmi, tempat di mana ilmu bergema di Cibubur ini, dijadikan tempat di mana iman kita selalu terjaga dengan sholat, dengan pengajian, kita bacakan Fatihah. Semoga semua niatan kita, semua amal baik kita dijaga dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya nabiyyir rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, bapak saya Madura.